Pros mungkin sering mendengar ya tentang penyakit paru-paru basah. Kira-kira sebenarnya ini penyakit apa sih dok? Simak terus ya videonya sampai akhir. Penyakit paru-paru basah merupakan kondisi yang akan mengakibatkan terjadinya peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru. Hal ini bisa diakibatkan karena infeksi ataupun karena penyebab yang lainnya. Beberapa gejala yang bisa muncul pada kondisi penyakit paru-paru basah seperti diantaranya adalah batuk yang disertai dengan dahak. Dahaknya ini bisa berwarna coklat, kemudian hijau, kuning, atau kemerahan, bahkan bisa muncul seperti batuk darah. Yang kedua yaitu bisa muncul kondisi sesak nafas dan nyeri dada bahkan hingga saat istirahat. Kemudian juga pros yang mengalami kondisi ini bisa mengalami keluhan seperti demam, penurunan berat badan, sering berkeringat di malam hari, atau kondisi jantung yang berdebar-debar. Pada beberapa orang juga sering mengeluhkan kondisi yang mudah lelah atau tidak berenergi dan cenderung lemas. Nah, untuk penyebabnya sendiri dari kondisi paru-paru basah, yang pertama disebabkan karena infeksi. Infeksi di sini bisa diakibatkan yang pertama karena infeksi bakteri, di mana bakteri yang paling sering menyebabkan kondisi paru-paru basah adalah bakteri jenis Streptococcus pneumoniae. Jika memang betul karena penyebab dari paru-paru basah ini karena infeksi bakteri, tentu dokter akan memberikan pengobatan khusus yaitu dengan antibiotik. Selain itu, karena infeksi bakteri juga bisa diakibatkan misalnya karena penggunaan alat bantu nafas atau ventilator dalam jangka waktu yang panjang, atau misalnya dengan penularan kuman antar satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua adalah penyebabnya karena infeksi jamur, di mana infeksi jamur ini sering dikaitkan dengan kejadian penyakit kronis atau pada saat sistem kekebalan tubuh seseorang sedang lemah. Salah satu jenis jamur yang paling sering menyebabkan munculnya penyakit kondisi paru-paru basah adalah jenis histoplasmosis. Kemudian yang ketiga karena infeksi virus. Pada infeksi virus biasanya sering muncul beberapa kondisi yang lain seperti flu, bronkitis, ataupun bronkiolitis. Selain karena infeksi, kondisi paru-paru basah juga bisa diakibatkan karena penyebab yang lainnya, seperti misalnya pada kondisi pneumonia aspirasi, yaitu kondisi misalnya seperti ada cairan yang masuk ke paru, entah itu cairan lambung, kemudian air minum, kemudian misalnya cairan dari makanan, air liur, dan lain-lain. Hal ini akan menyebabkan kondisi sesak nafas bahkan bisa sampai gagal nafas pada beberapa orang. Perlu Pols ketahui, kondisi paru-paru basah ini tidak hanya bisa terjadi pada orang dewasa, ternyata bisa juga terjadi pada bayi dan juga anak-anak. Kalau terjadi pada bayi, biasanya gejalanya sih tidak terlalu jelas. Bayi hanya menjadi cenderung rewel, sulit makan, minum. Tetapi pada beberapa kondisi juga bisa terjadi sesak nafas, bahkan bisa sampai terjadi gagal nafas. Pada anak di bawah usia 5 tahun, biasanya anak akan mengeluhkan gejala seperti sesak nafas dan ketika dokter periksa, akan terdengar suara seperti mengi atau wheezing pada kedua parunya. Nah, bagaimana sih dok cara pencegahan supaya tidak terkena penyakit atau gejala dari paru-paru basah ini? Yang pertama, Pols harus memastikan bahwa vaksin harus lengkap ya, terutama vaksin yang disarankan yaitu vaksinasi pneumonia atau jenis PCV dan vaksinasi influenza. Kemudian yang kedua, hindari untuk merokok dan kurangi konsumsi minuman alkohol, kemudian juga disarankan untuk cuci tangan yang bersih, dan dengan menjalankan pola hidup yang sehat, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian bisa dengan menggunakan masker kalau ternyata di sekeliling Pols banyak ada polusi udara atau misalnya banyak orang yang batuk pilek di sekitar rumah atau pada saat di tempat bekerja. Nah, kalau misalnya ternyata Pols memiliki gejala seperti paru-paru basah yang tadi sudah saya jelaskan, ada baiknya untuk dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter spesialis paru-paru, khususnya bagi orang dewasa. Kalau misalnya ternyata bagi anak Pols yang mengalami kondisi sesak nafas, batuk tidak sembuh-sembuh, nah ini juga ada baiknya segera dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter spesialis anak. Karena kalau misalnya ternyata didiamkan atau tidak diobati dengan segera, bisa sangat berbahaya dan fatal akibatnya. Bisa sampai terjadi sesak nafas, gagal nafas, bahkan bisa sampai mengancam nyawa atau bahkan kematian. Wah, serem banget ya. Jadi kalau misalnya ternyata Pols punya ciri-ciri gejala di atas bagi keluarga, anak, segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Kemudian bagi Pols yang ternyata misalnya sudah sesak nafas sampai gagal nafas, biasanya memang diperlukan alat-alat bantu nafas tambahan
seperti ventilator dan kemudian harus dirawat di ruangan intensif khusus atau di ruangan ICU. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya Pals. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Sampai jumpa!